Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Agroforestry. Pertemuan keempat kita pada hari ini dengan topik yang harus kita bahas pada hari ini adalah terkait klasifikasi sistem agroforestry berdasarkan tujuan, struktur, fungsi, tingkat input teknologi dan manajemen serta zona ekologi. Pada pertemuan keempat ini yang akan kita diskusikan terkait dengan yang tadi Ibu sudah sampaikan, klasifikasi, tujuan, struktur, fungsi, manajemen dan zona ekologi. Apa itu klasifikasi agroforestry? Apa maksud dan tujuan klasifikasi? Kedua, bagaimana cara membuat klasifikasi? Apa saja kriteria klasifikasi agroforestry? Ada struktur komponen berdasarkan fungsi komponen, berdasarkan fungsi ekologi, berdasarkan sosial ekonomi. 4 bagian ini yang menjadi kriteria dasar dalam pengklasifikasian agroforestry. Maksud dan tujuan dilaksanakannya klasifikasi untuk memahami dan mengevaluasi sistem agroforestry yang ada dan untuk dikembangkan rencana kerja untuk meningkatkan produktivitas, kelestarian dan adoptabilitasnya berdasarkan kriteria umum menyangkut masalah kondisi lingkungan dan kecocokan dari sistem tersebut secara ekologis. Untuk klasifikasi secara ekologi, umumnya di daerah pegunungan dikembangkan pola tanam yang berfungsi untuk konservasi tanah. Di daerah pantai, banyak dikembangkan pola tanam agroforestry sebagai pemecah ombak. Sedangkan di daerah berpenduduk jarang atau daerah savana, yang cocok di sana adalah sistem silvopastur yang lebih banyak digunakan. Jadi klasifikasi secara ekologi ini lebih cenderung kepada kondisi iklim, kondisi lahan dan kondisi daerah yang dituju. Sehingga klasifikasi agroforestry seperti daerah pegunungan kan landai, sehingga harus ada sistem konservasi tanah agar tidak terjadi erosi. Demikian juga di daerah pantai harus ada tanaman yang sistemnya itu menahan ombak, pemecah, menahan agar daratan tidak terkikis oleh air laut. Demikian juga untuk daerah yang berpenduduk jarang, cocoknya itu sistem silvopastur, yaitu tanaman kehutanan ditambah dengan ternak. Nah, ini gambar agroforestry daerah pegunungan seperti ini. Jadi ada namanya tanggul. Setiap lahan, setiap kemiringan itu ada tanggulnya. Fungsinya untuk konservasi tanah agar tidak terkikis tanah-tanah yang ada di bagian atasnya dan tidak menimbulkan erosi. Ini juga jenis tanaman yang ditanam kayaknya sayuran ini. Nah, karena ini kemiringannya tinggi sehingga ini dilakukan sistem menggunakan tanggul untuk menahan erosi. Oke, lanjut pada gambar agroforestry daerah pantai. Dilakukan penanaman tanaman yang bisa mencegah abrasi laut, abrasi pantai. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang pinggir pantai yang tidak bisa mencegah air ombak menuju ke pengikisan pantai. Untuk kawasan savana berdasarkan ekologis, yaitu cocoknya digunakan sistem pengembalaan seperti ini. Banyak pohon dan tanaman-tanaman
banyak pohon dan sumber pakan hewan ternak seperti daun-daunan, tanaman-tanaman liar terdapat di kawasan savana. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan kriteria sosioekonomi. Untuk sosioekonomi terdapat 3 tingkatan kriteria, yaitu komersil, intermediate, dan subsisten. Untuk komersil bila digunakan untuk tujuan produksi oleh perusahaan ataupun pemerintah baik swasta, hasilnya dipergunakan untuk produksi dalam skala besar sehingga dia disebut dengan sistem komersil, biasanya komoditi tunggal yang dijual. Untuk kategori intermediate yaitu pertengahan antara komersil dengan subsisten. Di sini cash crop memuaskan kebutuhan pangan untuk kebutuhan keluarga dan sisanya bisa dijual. Untuk kategori subsisten, klasifikasi subsisten, bila penggunaan lahan itu ditujukan pada pemenuhan kebutuhan dasar oleh pemilik atau mereka yang tinggal dengan keluarga. Jadi pada kategori subsisten hanya dimanfaatkan oleh keluarga kecil. Itu ya, klasifikasi berdasarkan sosial ekonomi. Klasifikasi berdasarkan pengaturan komponen. Nah, di sini gambarnya, gambar utamanya adalah ada pohon. Jadi ada tanaman pertanian dan ternak. Nah, ada sistem-sistem lainnya. Sistem agrosilvopastoral, tanaman pertanian, kehutanan, dan beternak. Berdasarkan penyusun atau komponen yang terdapat di dalam lahan tersebut. Nah, ini adalah gambar pengaturan komponen. Nah, ini model yang ini trace along border, tanaman hijau, pohon mengelilingi tanaman pertanian, yaitu di sini sebagai tanaman pagar. Nah, kalau yang gambar ini alternatif row seperti bentuk lorong, ditanam tanaman berkayu itu dalam bentuk lorong dan diselingi dengan tanaman pertanian. Kemudian untuk tipe alternatif strips atau alley cropping, yaitu menggunakan 2 jalur tanaman kehutanan. Sistem jalur tetapi dua jalur tanaman kehutanannya baru diselingi dengan tanaman pertanian. Nah, untuk kategori ini contohnya ya, ini sudah masuk kategori hutan sekunder, agroforestry kompleks, karena sudah tidak beraturan tanaman pohonnya dan sudah ada liana dan tanaman merambat. Bukan tanamannya, rumput merambat. Nah, gambar di bawah ini juga sudah tidak beraturan, tetapi masih kategori agroforestry sederhana. Karena tanaman semusim masih ada, yaitu padi, ada pohon matoa, ada pisang. Ya, di sini sayuran. Berdasarkan status perkembangannya, agroforestry bisa diklasifikasikan berdasar agroforestry awal, agroforestry pertengahan, dan agroforestry lanjut. Pola terbentuknya agroforestry dari sistem kebun ke kebun campuran ke talun. Untuk kebun itu awalnya petani melakukan pembebasan tanaman-tanaman yang tidak penting karena memulai menanam, jadi mesti dibersihkan. Dia melakukan penanaman tanaman pangan dan tidak melakukan pemotongan pohon-pohon yang layak untuk tumbuh, karena masyarakat lebih cenderung bahwa pohon besar ini akan memberi naungan untuk tanaman-tanaman mereka. Nah, untuk sistem kebun campuran
dari jenis tanaman ini akan beranjak menjadi seperti ini, di mana tanaman ini sudah mulai tumbuh kembang dan pohonnya juga sudah mulai berkembang daun-daunnya. Nah, dari kebun campuran beranjak menjadi talun. Di sini sudah tidak beraturan tanamannya karena sudah berbagai macam jenis tanaman yang bisa tumbuh, mulai dari pohon yang berukuran besar, yang sedang, sampai pada tingkat sapihan, dan ada juga semainya di sini. Struktur pekarangan yang kompleks menyerupai hutan alam. Nah, ini adalah struktur pekarangan yang menyerupai hutan alam. Ada pohon besar seperti yang saya jelaskan tadi, pohon semai yang ini sapihannya agak pendek, dan semai yang di bawah ini. Pohon tiang sapihan dan semai. Ini adalah sistem agroforestry yang bisa menahan laju erosi. Jadi atasnya adalah hutan, di bawahnya ada kebun talun, kemudian ada tempat tinggal petani, kemudian ada irigasi, ada tanaman yang membuat sumber air dari atas turun ke sini, mengalir airnya, nah sampai pada sungai besar airnya. Ini merupakan tanaman kacang yang ditanam di sela-sela tanaman kelapa. Ini juga merupakan agroforestry sederhana. Ini juga sistem tumpang sari pada hutan negara. Itu kayu jati, tanaman pokoknya, kemudian diselingi dengan kacang-kacangan. Karena jarak tanam antara pohon yang satunya itu yang layak tumbuh di tropis lembab dataran rendah. Kemudian jenis tanaman padi ladang, jagung, pisang, coklat, kopi, dan tanaman berkayu bisa tumbuh di atas 0 sampai 800 permukaan laut. Itu adalah kategori subtropis dataran tinggi. Ini jenis tanaman yang bisa tumbuh. Itu padi ladang bisa, jagung, pisang, coklat, kopi, dan tanaman berkayu. Ya, sepertinya sudah berakhir pertemuan kita hari ini. PowerPoint yang terakhir tadi, slide terakhir tadi adalah slide terakhir pertemuan kita. Saya ucapkan sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan.